Pemirsa, Kepala Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB Letjen TNI Suharyanto memerintahkan pencarian 7 korban longsor di Pekalongan, Jawa Tengah hingga ditemukan. BNPB juga menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan santunan dari Kementerian Sosial bagi para korban luka maupun meninggal dunia. Kepala BNPB atas perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama Bapak Gubernur Jawa Tengah dari Bupati Pekalongan. Hari ini baru saja melaksanakan rapat koordinasi penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pekalongan. Ini hari kedua kami informasikan bahwa yang meninggal dunia yang sudah ditemukan ada 20 orang, kemudian yang masih dicari ada 7. Nah ini kami tadi komitmen untuk yang pertama yang 7 yang masih hilang, ini akan dicari sampai ketemu. Ya, memang SOP-nya 7 kali 24 jam, tapi tadi kita sepakat walaupun sudah lewat 7 kali 24 jam, apabila belum ketemu dan ahli waris juga masih berharap untuk ditemukan, kita akan tambah untuk melaksanakan pencarian. Tentu saja kami mohon doanya mudah-mudahan sebelum hari ke-7 sudah ditemukan. Kemudian yang kedua, yang luka-luka, ya, di sini juga ada dari Kementerian Sosial, yang luka-luka ada di rumah sakit, ini betul-betul dirawat, ya. Kemudian baik yang meninggal dunia dan yang luka-luka mendapat santunan dari Kementerian Sosial sebagaimana bencana di Pekalongan. Pemirsa, petugas terus melakukan proses pencarian dan evakuasi korban tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Pada Rabu kemarin, sejumlah korban yang tertimbun tanah longsor berhasil ditemukan. Turunin, pelan-pelan. Tim gabungan masih terus melakukan proses pencarian dan evakuasi korban tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Rabu kemarin, satu bayi korban tanah longsor kembali ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tidak jauh dari rumahnya. Sang bayi ditemukan dengan jarak sekitar 20 meter dari rumahnya. Sedangkan sang ibu sudah ditemukan terlebih dahulu pada hari sebelumnya. Tim gabungan juga telah menemukan 2 orang korban tanah longsor di lokasi yang berbeda. Salah satu korban ditemukan di aliran sungai dan diduga korban terseret arus. Keluarga korban pun telah membawa jenazah ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Saat ini tim gabungan masih melakukan proses pencarian dan evakuasi korban di 4 titik longsor. Titik lokasinya diantaranya di Rumah Sekdes Kasimpar, Cafe Alo, Sungai Welo, dan daerah kolam pemancingan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Edi Mustafa, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, langsung saja kita pantau bagaimana situasi terkini di Pekalongan, Jawa Tengah. Sudah bergabung bersama dengan kami, ada reporter TV One Kristanti Yosefa pemirsa, dan juga ada Arga Dumadi. Di mana ini Kristanti saat ini berada di TKP, sementara Arga Dumadi di posko pengungsian. Kita akan menuju ke Arga terlebih dahulu. Selamat siang, Arga, bagaimana kondisi terkini di posko pengungsian? Ya, selamat siang pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa saat ini di posko lapangan ini masih menunggu bila nantinya ada jenazah yang ditemukan. Ini akan langsung dibawa ke posko lapangan dan kami kabarkan kepada Anda pemirsa bahwa tidak ada pengungsi dalam tragedi yang terjadi pada hari Senin lalu ini, yaitu longsor yang terjadi di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ini. Pengungsi ini mereka melakukan pengungsian secara mandiri karena memang tidak ada posko pengungsian dari pihak terkait begitu. Jadi bila memang dirasa ingin mengungsi dipersilakan, namun ada pendataan saja, dan ini rata-rata mereka mengungsi ke rumah kerabat mereka masing-masing. Hal tersebut dikarenakan
peristiwa yang terjadi pada hari Senin lalu, yaitu longsor ini menimpa kawasan yang memang bukan kawasan padat penduduk. Bisa dikatakan hanya ada sekitar 2 atau 3 rumah, diantaranya ini merupakan rumah sekdes setempat yang juga sudah dinyatakan ini satu keluarga meninggal dunia dalam peristiwa tersebut gitu. Sedangkan untuk wilayah di sekelilingnya ini tidak terdampak, ini merupakan kawasan yang padat penduduk dan memang tidak ada instruksi resmi bahwa mereka diharuskan mengungsi, mengingat bahwa hingga saat ini kondisinya ini masih dirasa cukup aman begitu dan belum ada instruksi agar mereka meninggalkan lokasi. Namun apabila mereka ingin mengungsi seperti saya kabarkan sebelumnya tadi, ini dipersilakan, hanya saja didata terlebih dahulu begitu. Kami kabarkan kepada Anda bahwa untuk di posko lapangan ini sendiri, terakhir pada pagi hari tadi ini ada satu jenazah, tepatnya adalah jenazah atas nama Taadi, salah satu korban yang berusia sekitar 30-an tahun. Ini ditemukan pada kemarin sore menjelang malam dan pada tadi pagi ini diambil oleh pihak keluarga sekitar pukul 10 pagi. Jenazah ini segera dibawa ke rumah dan kemudian segera dilangsungkan pemakaman yang rencananya akan langsung dilakukan pada hari ini juga. Dan juga kami kabarkan kepada Anda, mengingat terjadinya peristiwa pada hari Senin kemarin ini juga menyebabkan listrik di kawasan tersebut ini juga harus dipadamkan. Pada hari ini kami mulai melihat adanya petugas-petugas dari PLN ini yang mulai memperbaiki jaringan listrik agar dapat segera menyala begitu. Dan kami kabarkan kepada Anda untuk korban luka sendiri kemarin sempat tercatat ada 13 orang korban luka dan sempat hingga hari kemarin pagi ini 3 orang korban masih dirawat di puskesmas yang berada di posko lapangan ini juga. Namun informasi terakhir yang kami dapatkan sudah tidak ada korban yang dirawat di puskesmas. 8 diantaranya ini sudah dirujuk ke rumah sakit Kajen dan sisanya ini diperbolehkan pulang karena dinyatakan sehat atau dibolehkan untuk menjalani rawat jalan. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih atas informasinya Arga dari posko lapangan yang ada di sana. Kita akan bergeser pemirsa menanyakan informasi kepada Kristanti Yosefa yang saat ini berada di tempat kejadian. Tanti, bagaimana proses pencarian korban hilang di sana? Fada dan juga Rendra, penyisiran masih terus dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari TNI beserta polisi dan juga Basarnas dan BPBD untuk mencari 5 korban hilang dalam bencana longsor di Kabupaten Pekalongan. Dan kalau boleh kami gambarkan situasi terkini ini memang sudah mulai banyak lagi tim yang turun menuju ke TKP atau menuju ke lokasi. Salah satunya adalah di tempat rumah milik Carik atau sekretaris desa dan juga rumah milik pendeta, yang mana kalau berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak dari Basarnas ini diperkirakan masih ada korban hilang dan diperkirakan ini berada di sekitar sini, sehingga pihak dari tim gabungan ini salah satunya juga terus menyisir di daerah sini. Dan Anda dapat melihat pemirsa melalui gambar pantauan udara yang diambil oleh juru kamera kami Olin Sridani dan juga Diana Karisma bagaimana situasi terkini di sini pemirsa. Penyisiran yang dilakukan oleh tim dari evakuasi. Sebanyak 21 korban meninggal dunia ini sudah berhasil dikumpulkan dan 5 lainnya masih dinyatakan hilang, di mana proses pencarian masih terus dilakukan mulai dari pagi tadi sekitar pukul 8 pagi sampai nanti sore sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Boleh saya tunjukkan Rendra dan juga Fahada bagaimana salah satu lokasi longsor yang paling terdampak di Desa Kasimpar. Ada total 15 titik longsor di seluruh Kabupaten Pekalongan, namun salah satu yang paling terdampak ini adalah di kawasan Desa Kasimpar, di mana ada 4 titik yang terkena arus banjir dan juga longsor pada hari Senin lalu sehingga kemudian terjadi korban jiwa. Di layar kaca Anda pemirsa Anda dapat melihat ini merupakan tempat di mana sebelumnya ini berdiri rumah pendeta dan juga rumah. Terima kasih atas informasinya Kristanti Yosefa mengabarkan langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah.